Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulul ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim sakinah wa khaffat 'alaihim rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk bertafakuh fiddin, untuk saling menuntut ilmu, untuk kita bersama-sama membaca kitab Allah, kemudian mempelajari daripada kitab Allah. Maka Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita, orang yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian dia membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, maka malaikat akan memberikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang bertalabul ilmi di rumah di antara rumah-rumah Allah tersebut, disebut oleh Allah Sang Pencipta di makhluk di sekitar arsy, di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hambanya, berarti kita berada dalam kebaikan. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam orang-orang yang baik, insya Allah. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada nabinya yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga selawat dan salam yang kita sampaikan, yang kita ucapkan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulnya untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengucapkan salawat kepada beliau. Kemudian hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan bersama kami, pertemuan yang kedua tentang kajian kitab Ta'limul Kitab, yaitu kita membahas kitab Tafsirul Quran, Tafsirul Quranul Azim, yaitu tentang tafsir yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dalam hal ini kami awali dengan surat Al-Kahfi. Pada pertemuan yang pertama kita sudah sampaikan fadilah dan asbabun nuzul daripada surat Al-Kahfi, sehingga ketika kita membaca dan mengamalkan daripada surat ini, semoga kita bertambah mantap dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Katsir di dalam kitabnya ini, dan menjadi kita bersemangat untuk mengamalkan daripada, terutama ketika hari Jumat ataupun malam Jumat kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Bahkan
Rasulullah SAW menjanjikan orang yang menghafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir, maka dia selamat daripada fitnatul Dajjal. Itu diantara fadilah daripada surat Al-Kahfi. Yang pertama sudah kita lewati. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, adalah tentang kisah daripada Ashabul Kahfi. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini paling tidak ada 4 kisah. 4 kisah ini yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah daripada Ashabul Kahfi itu sendiri, yaitu surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Yang kedua, kisah 2 orang yang memiliki kebun. Yang satunya bersyukur dan yang satunya kufur. Itu dikisahkan di dalam ayat 32 sampai 44. Kemudian yang ketiga adalah kisah Nabi Musa bersama Khidir atau Khidir. Itu ayat 60 sampai 82. Tentunya bersama pembantunya juga Yusha bin Nun. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Menariknya di dalam kisah Zulkarnain ini, di sana ada menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini kita akan fokus kepada pembahasan kisah Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah kamu mengira? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya cerita daripada Ashabul Kahfi warraqim. Raqim, apa itu raqim? Raqim itu adalah batu yang ditulis. Kemudian kanu min ayatina ajaba, itu adalah sesuatu yang menakjubkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa cerita daripada Ashabul Kahfi itu tidak lebih menakjubkan daripada penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang begitu luas, dihamparkan sejauh mata memandang, kemudian ditinggikan langit sejauh mata memandang. Itu lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Di dalam tafsirnya dikatakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan, Is awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Is awal fityatu ilal kahfi, tatkala pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu menuju gua, faqalu, maka mereka dihadapkan kepada seorang raja terlebih dahulu. Lalu ketika itu mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menyelamatkan iman, pergi menyelamatkan iman. Lalu mereka berdoa ketika mereka dikejar-kejar oleh penguasa zalim saat itu. Lalu Allah menunjukkan kepada mereka sesuatu tempat persembunyian. Tempat itu adalah yaitu kahfi atau gua. Lalu mereka berdoa, faqalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah,
berikanlah rahmat, curahkanlah rahmat kepada kami. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami petunjuk. Hadirin yang berbahagia, inilah doa yang mestinya selalu kita ucapkan ketika kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tutup ala adhanihim, telinga-telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina adada, beberapa. Sinina itu adalah tahun, adada beberapa, jadi beberapa tahun. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka, lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada, agar supaya mereka mengetahui kelompok manakah yang lebih pas dalam menghitung berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Itu adalah tafsir ayat. Kemudian kita lihat di sini tafsirnya. Sebelum kita bacakan tafsirnya, ada beberapa hal yang mesti kita pahami tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Yang pertama, ini mengisahkan tentang peristiwa Ashabul Kahfi bukanlah salah satu peristiwa yang mengherankan. Ada yang lebih mengherankan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Mestinya kita sebagai kaum muslimin lebih heran terhadap penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu tinggi, yang begitu besar, bumi yang begitu besar. Kemudian yang kedua, perihal pemuda sebelum masuk ke gua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, skenario Allah mengumpulkan mereka seperti apa. Yang keempat, posisi gua, tempat mereka sembunyi itu di mana. Nanti akan kita sampaikan. Semoga waktunya cukup. Ya. Kemudian cara Allah menjaga mereka ketika tidur di dalam gua. Yang keenam, siapakah nama anjing Ashabul Kahfi itu? Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang ketujuh, mereka saling ikhtilaf, berapa lama mereka tertidur. Yang kedelapan, mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Kemudian yang kesembilan, nama kota tempat pemuda membeli makanan tersebut adalah kota Daksus. Yang kesepuluh, nama raja yang mengunjungi Ashabul Kahfi itu adalah Raja Yandusus, dan saat itu adalah raja yang muslim. Berapa orangkah Ashabul Kahfi itu sebenarnya? Siapa nama-nama Ashabul Kahfi itu? Kemudian bimbingan Allah kepada Rasulullah jika hendak melaksanakan sesuatu yang belum terjadi, hendaklah baca insya Allah. Kemudian hadis tentang kisah Sulaiman bin Daud yang tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian di akhir daripada keterangan, akhir daripada kisah daripada Ashabul Kahfi itu adalah keterangan dari Allah tentang berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Ya, itu yang akan nanti kita sampaikan di hadapan kita semuanya tentang kisah daripada Ashabul Kahfi. Insya Allah cukup, Ustaz, waktunya? Cukup. Sampai pagi. Ya, kita akan ringkas-ringkaskan. Karena alangkah bagusnya ketika kita membaca surat Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, ya, diiringi dengan kita mentadaburi atau mentadaburi kisah-kisah tersebut ayat per ayat, ya, sehingga kita betul-betul meresapi daripada apa yang disampaikan, apa yang kita baca. Baik,
Hadza ikhbaru 'anillahi ta'ala an qissati ashabil kahfi an sabilil ijmal wal ikhtisar. Inilah cerita atau kisah ashabul kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara global ataupun secara ringkas, ya, secara ringkas. Adapun secara mendetail sebagaimana hadis yang bersumber daripada Umar bin Khattab, ya, ketika ada 3 orang pemuda, 3 orang pendeta yang bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi, ya, karena mereka sudah mengetahui kisah Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran, dan mereka ingin mengetahui secara detail seperti apa Ashabul Kahfi itu, siapa namanya, berapa orang dia, kemudian dari mana saja dia, siapa nama anjingnya, di mana Ashabul Kahfi itu, siapa nama rajanya, dan di mana letak gua daripada tempat Ashabul Kahfi itu. Lengkap, ya, itu ada di dalam riwayat yang bersumber daripada Umar bin Khattab. Kemudian hadis tersebut atau penjelasan tersebut dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad ketika turunnya ayat ini, ya, itu adalah diantaranya sudah kita sampaikan ketika ada orang Yahudi, ya, yang menanyakan tentang perihal Ashabul Kahfi, 7 pemuda atau pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian rajulun tawafun, yaitu orang yang berkeliling min masyariqil ardi ila magharibiha, dari timur sampai baratnya. Itu kita kenal di sini adalah kisah Zulkarnain. Kemudian pertanyaan satu lagi adalah anir ruh, kisah tentang ruh seperti apa. Maka Rasulullah SAW menunggu jawaban tersebut selama 15 hari. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kamu mengira kisah Ashabul Kahfi itu, ya, itu lebih takjub daripada penciptaan langit dan bumi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Artinya, ya, ay laisa amruhum ajiban fi qudratina wa sultanina. Bukanlah perkara itu perkara yang mentakjubkan, yang mengherankan bagi kekuasaan kami, bagi kekuatan kami. Fa inna khalqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa taskhiris syams wal qamar wal kawakib wa ghairi zalik minal ayatil azimah, ya, bahwa penciptaan langit dan bumi, waqtilaful laili wan nahar, bersilih bergantinya malam dan siang, wa taskhirus syams wal qamar, kemudian berjalannya matahari pada porosnya dan juga rembulan, wal kawakib, ya, dan bintang, wa ghairu zalik minal ayatil azimah, itu adalah tanda-tanda yang lebih besar, ya, tanda-tanda yang lebih besar. Ad-dalatu ala qudratillah, ini menunjukkan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara ringkasnya daripada mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang bahwa kisah daripada Ashabul Kahfi itu tidak lebih mentakjubkan daripada kisah penciptaan langit dan bumi. Kemudian secara global, secara ringkas seperti itu, kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq. Cerita mereka, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda, ya, amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya, wa zidnahum huda, lalu kami tambah mereka itu petunjuk. Nah, dalil ini, ya, banyak para ulama termasuk Imam Bukhari menyatakan bahwa iman itu bisa bertambah. Karena pemahaman daripada Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dalil mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami tambah mereka itu petunjuk. Ketika mereka itu beriman, ya, beriman, kemudian wazidnahum huda, kami tambah mereka itu petunjuk. Warabatna ala qulubihim, kami tetapkan mereka itu, hati mereka itu, ya, kami kuatkan hati mereka itu. Idh qamu, ketika mereka itu berdiri, faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbana Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ya, ketika mereka itu berdiri, artinya mereka itu berdiri menghadap raja. Karena mereka ini sebelum sebelum lari ke gua itu dipanggil oleh sang raja. Siapa nama rajanya? Nama rajanya adalah Dakyanus. Ya, nanti ada raja sebelum dia masuk gua, ada raja setelah dia keluar dari gua atau setelah terbangun dari tidur di dalam gua. Sebelum dia masuk gua, nama rajanya adalah Dakyanus. Ini adalah raja yang zalim. Ya, perlu diperhatikan juga, sebelum raja ini berkuasa, Dakyanus itu berkuasa, sebelumnya adalah dipimpin oleh penguasa yang muslim, penguasa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu berjalanlah masa, maka dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, ya, yang bernama Dakyanus. Nah, peristiwa ini adalah terjadi di setelah kenabian atau setelah meninggalnya Nabi Musa, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Antara kematian Nabi Musa dan menjelang diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kita kembali, warabatna ala qulubihim, kami teguhkan hati mereka itu. Idh qamu, tatkala mereka berdiri, faqalu rabbuna, mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau seandainya kami beribadah kepada selain Allah, laqad qulna idzal syatata, berarti kami sudah jauh daripada ketaatan. Kami sudah jauh daripada kebaikan. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Haula, mereka, kaumuna, kaum kami, ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu menjadikan sesembahan selain Allah. Karena penguasa yang zalim saat itu adalah menyembah patung-patung, bahkan mengikrarkan dirinya adalah sebagai Tuhan. Ya, dan memaksa manusia di saat itu untuk menyembah dirinya. Maka
Maka oleh karena itu terjadilah kisah Ashabul Kahfi tersebut karena menghindari daripada penyembahan manusia terhadap manusia. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya, dan ketika mereka itu mengasingkan diri, wa ma ya'buduna illallah, mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Fa'u ilal kahfi, pergilah ke gua. Yansur lakum rabbukum, maka Rabb kamu akan membantu, menolong, min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kalian memudahkan urusan-urusannya. Ashabul Kahfi annahum kanu min abna'il muluk. Ya, Ashabul Kahfi itu adalah anak para raja. Ya, anak para raja. Muluk Rum, yaitu raja Romawi. Rum berarti Romawi. Wasadatahum, dan pembesar-pembesarnya. Wa annahum kharaju yawman fi ba'di a'yad qaumahum wa kana lahum yajma'u fi sanah yajma'una fihi fi zahiril bilad. Ya. Adapun mereka kharaju yauman fi ba'di a'yad, yaitu menjadi kebiasaan kampung tersebut atau negara tersebut, itu mereka setiap 1 tahun sekali itu keluar untuk merayakan hari raya. Ya, mereka itu berkumpul. Yajma'una fihi fi zahiril bilad wa kanu ya'budunal asnam. Mereka berkumpul dan mereka menyembah asnam, menyembah patung-patung. Wat tawaghit, dan menyembah tagut-tagut. Wa yadhbahuna laha, lalu mereka menyembelih untuk patung dan para tagut tersebut. Wa kana falamma kharajan nas, maka tatkala mereka manusia pada keluar, ya, kemudian wa kharaja haula'il fityah, maka para pemuda tadi keluar mencari tempat persembunyian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka untuk pergi di dalam gua. Seperti apa mereka itu berkumpul? Ya, ternyata mereka itu sebelumnya tidak saling kenal. Ya, tidak saling kenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Ini yang lebih menarik lagi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan al-arwah junudun mujannadatun. Ya. Fama ta'arrafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Al-arwahu junudun mujannadatun. Arwah bagaikan tentara yang dikerahkan, yang saling kenal akan bersatu, yang saling mengingkari akan berpisah. Jadi ruh kita ini seperti tentara. Maka ketika ruh itu saling mengenal, dia akan bersatu. Dan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena hunaka alladzi jama'a qulubuhum 'alal iman mereka itu wa inna ma jama'ahum hunaka, hanya saja mereka itu berkumpul qulubuhum, hati mereka, 'alal iman, kena keimanan. Maka kalau iman, kalau sama-sama beriman, pasti dia akan berkumpul dalam satu kebaikan. Bisa jadi kita yang hadir semuanya ini, ya, di pondok pesantren ini, bisa jadi
hati kita sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ruh itu saling bersatu karena iman, maka Allah akan menyatukan dia. Ya. Pertama, Ashabul Kahfi, ya, itu mereka tidak saling kenal mengenal. Pertama, salah seorang dari mereka ketika ada perayaan itu, karena sekali dalam setahun itu ada perayaan menyembah. Setelah itu mereka lari daripada pemimpin yang zalim. Lalu mereka itu berteduh di bawah satu pohon. Satu orang. Nah, setelah itu datang orang yang kedua. Cerita kok sama ceritanya begitu. Ya. Datang orang ketiga, cerita, saya tidak senang dengan ini, tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, sama juga ceritanya sampai orang yang ketujuh. Karena ada yang nanti di dalam akhir daripada tafsir masalah Ashabul Kahfi ini, ya, itu ada yang mengatakan tujuh orang. Sampai orang yang ketujuh juga ceritanya sama. Ceritanya tidak rela kalau dia itu menyembah Tuhan selain Allah. Sama ceritanya. Maka arwah itu, roh itu, arwah itu kan jamak daripada roh. Roh kita ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu keimanan. Nah, bisa jadi kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren ini karena satu keimanan kita. Karena kita beriman kepada Allah. Bisa jadi nanti suatu saat kita akan dipisahkan karena apa? Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah. Ya, karena Rasul katakan tadi bahwa ruh itu seperti tentara. Ya, seperti tentara, maka dia akan saling kenal mengenal lalu bersatu. Kalau dia tidak saling kenal mengenal, maka dia tidak akan bisa bersatu. Hadirin yang kami muliakan, siapa nama daripada pemuda Kahfi tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Pemuda Kahfi 7 orang. Ada yang bisa menyebutkan? Salah satunya? Nus? Siapa? Namanya adalah Max Limina. Itu nama orang mana itu? Max Limina. Iya. Kalau nggak percaya silakan buka tafsir. Max Limina yang pertama. Yang kedua Yamliqa. Yang ketiga Martunus. Orang mana ini? Dia adalah kalau sekarang ini sudah ditemukan buahnya itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Safik Basalamah, ya, bahwa tempatnya itu adalah di Yordania, Oman. Ya, kalau kami tengok tadi itu 8 kilo dari kota Oman. 8 kilo dari kota Oman berada gua tersebut. Ya, gua tersebut 8 kilo daripada kota Oman. Nah, ini adalah orang-orang Oman berarti, atau orang-orang Yordania. Kemudian yang keempat Kastunus, bukan Kasturi ya. Yang kelima Bairunus. Yang keenam Yatbunus. Namanya kalau kita aneh, tapi kalau orang sana biasa, memang begitu. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah Tamlika.
Kalau tadi yamlikha yang pertama, yang kedua. Kalau yang ketujuh tamlika. Nah, tamlika inilah nanti pada akhir ceritanya, tamlika inilah yang pergi membeli jajan, membeli makanan, ya, membeli makanan yang paling terbaik, makanan yang paling terbaik. Artinya dari sini para ahli tafsir mengatakan menunjukkan orang ini bukan sembarangan orang. Orang ini sebenarnya adalah orang kaya, anak para raja dan para pembesar. Karena dia tidak asal-asalan membeli makanan. Kalau kita kan asal ada godok bagulo di pinggir jalan, udah beli. Kalau dia enggak, ayyuhum azka to'aman, ya, mana kira-kira makanan yang paling suci, yang paling bagus, ya, itu yang dibeli. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya karena waktu sudah. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, ya. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa taras syamsa, kamu melihat matahari, idza tala'at, apabila dia terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, itu akan bayang-bayangnya itu condong ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila dia tenggelam, maka matahari itu condong tetapi dia menghadap ke utara. Utara kalau di sini sana utara. Sana utara kan? Berarti menghadap ke utara. Ya, pintu gua itu menghadap ke utara. Jadi kalaulah matahari itu terbit dari sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat, itu hanya cahayanya itu masuk sekedar untuk memberikan cahaya, ya. Dan kalau seandainya pintu gua itu berada di sebelah barat, berarti ketika matahari terbit, ya, Ashabul Kahfi, orang yang berada di dalam gua itu kepanasan. Dan bila matahari berada di sebelah barat, maka dia akan kegelapan. Ya, tapi cahaya itu terus ada. Nah, itulah dikatakan di sini oleh ahli tafsir bahwa pintu gua itu berada menghadap ke utara. Ya, pintu gua itu menghadap ke utara, dan mereka berada di dalamnya dalam posisi yang sangat luas, ya, dalam posisi yang sangat luas. Kemudian wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, lalu Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka agar supaya mereka bertanya-tanya, ya, berapa lama mereka di dalam gua, mana di antara dua kelompok yang benar. Karena mereka saling ikhtilaf. Mereka saling ikhtilaf. Yauman au ba'dha yaum. Kayaknya baru satu hari ataupun baru setengah hari. Kayaknya baru 10 menit. Entah azan. Kayaknya baru 10 menit. Kayaknya baru satu malam. Satu malam ataupun satu hari atau setengah hari. Mana di antara kelompok mereka yang menang, yang benar. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir daripada kisah daripada Ashabul Kahfi itu adalah salah sumi'atin wazdadu tis'a, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun, ya, 300 ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun tertidur di dalam gua. Kemudian mereka
disertai dengan seekor anjing. Dikisahkan anjing tersebut adalah anjing salah seorang daripada pemuda Kahfi itu. Siapa nama anjingnya? Ada yang tahu nama anjing Ashabul Kahfi? Namanya adalah Kitmir. Kitmir. Ya, Kitmir, mantap namanya kan? Iya. Jadi nama anjing Ashabul Kahfi itu adalah Kitmir. Baik, sudah azan, tidak begitu lengkap karena ya, seperti itu secara sekilas daripada kisah Ashabul Kahfi. Yang jelas inti daripada kisah daripada Ashabul Kahfi ini adalah bagaimana mereka itu teguh daripada keimanannya. Ketika dia menghadap raja, Qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah yang menciptakan, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Ya, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak menyembah ilah-ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang tertancap daripada akidahnya, yang mana mereka itu dibekali dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rasyada, ditambah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, ketika kita teguh pendirian kita untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membantu kita. Ya, in tansurullah yansurukum. Apabila kalian membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.